saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus daripada kematian. Nah saudara, saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes di bab yang ke-20 di ayat yang pertama sehingga yang ke-10. Nah saya baca di dalam terjemahan bersih Alkitab bahasa Malaysia. Nah di ayat pertama, pada hari Minggu semasa masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Dia melihat batu penutup sudah digulingkan dari lubang kubur itu. Oleh itu dia lari mencari Simon Petrus dan pengikut lain yang dikasihi oleh Yesus. Lalu berkata kepada mereka, jenazah Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak mengetahui tempat dia diletakkan. Lalu Petrus dan pengikut lain itu pergi ke kubur. Kedua-duanya berlari, tetapi pengikut lain itu mendahului Petrus dan telah tiba awal di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan nampak kain linen di situ, tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Simon Petrus menyusul dari belakang dan dia terus masuk ke dalam kubur itu. Dia nampak kain linen terletak di situ dan juga kain yang diikatkan pada kepala Yesus. Tetapi kain pengikat kepala itu tergulung tersendiri. Kemudian pengikut-pengikut itu yang lebih dahulu tiba di kubur juga masuk. Dia melihat semuanya dan percaya. Meskipun demikian, mereka masih belum memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa dia harus bangkit dari kematian. Kemudian pengikut-pengikut Yesus itu pulang. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, alasan mengapa majoriti orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu itu adalah karena kita mengambil peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tetapi bukan hal itu yang kita perkatakan pada hari ini. Nah, ya kan? Nah, tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 17 di ayat yang ke-25. Nah, saudara, ini adalah pemberitahuan Tuhan Yesus tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika itu. Nah, dan pemberitahuan ini telah terjadi pada hari ini. Sempena kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana Injil Yohanes yang kita baca sebentar tadi telah mengatakan bahwa kubur Yesus itu kosong, dan kita percaya bahwa itulah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Korintus 1 Korintus di pasal yang ke-15 di ayat yang ke-14, yang mana ia mengatakan bahwa sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu kepada Tuhan Yesus kalau Yesus itu tidak bangkit. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam cerita film-film, pasti hero-nya, pasti starringnya tidak akan mati. Nah kalau mati itu menunjukkan bahwa jalan cerita film itu tidak menarik dan tidak punya pengharapan. Nah saudara, menurut saya, jikalau Tuhan Yesus cuma menderita dan mati dan tidak dibangkitkan, maka saya mempunyai iman yang ragu-ragu terhadap Yesus, karena saya beriman kepada orang yang mati dan pasti mungkin tidak mempunyai harapan. Tetapi saudara, lewat daripada Injil yang sudah kita baca pada hari ini, Yesus membuktikan bahwa ia hidup, bahwa ia telah bangkit daripada kematian. Nah saudara, kebangkitan Yesus itu adalah tanda bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah menang di dalam maut. Dan
kebangkitan Yesus ini juga memberikan harapan kepada dunia, memberi harapan kepada saya dan kepada saudara. Nah, saya mengingat satu janji Yesus, yang mana Yesus mengatakan bahwa Dia pergi di sana untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya dimanapun Dia berada, kita juga berada dengannya. Nah, saudara, inilah janji Tuhan Yesus. Maka lewat daripada kebangkitannya, pasti kita ada harapan untuk bersama-sama di kekekalan nanti. Nah, dan juga saudara, kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadikan satu pendamaian bagi kita dengan Allah Bapa di surga. Karena selama ini manusia hidup di dalam dosa, dan karena dosa itulah yang menghalang kita daripada Allah Bapa di surga. Tetapi Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit dan membuka satu jalan yang baru, dan ini memperdamaikan umat manusia dengan Allah Bapa di surga. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius di ayat yang pertama sehingga yang ke-7, 2 Timotius di pasal yang pertama ayat yang ke-7, di dalam terjemahan Indonesia, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa kebangkitan Yesuslah yang diberitakan olehnya, Yesus yang sebagai keturunan Daud, dan itulah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, jadi saudara, hari ini saya dan saudara telah meneruskan Injil ini. Kita bersama-sama telah memberitakan Injil tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kita pengharapan, kebangkitan Yesus itu memberikan kita kekuatan, kebangkitan Yesus itu telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Kebangkitan Yesus itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan di atas firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Tuhan, biarlah kami terus berpegang pada Injil kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, karena Injil itulah yang memenangkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus di kayu salib. Ajarilah kami Tuhan supaya kami terus setia. Ajarilah kami Tuhan supaya kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, dengan itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.